Selamat malam, Hariso, saudara-saudara sekalian. Saya ingin memperkenalkan sedikit, mungkin Bapak Ibu belum pernah mendengar. Nah, kami dari Biblikos itu membuat satu sapaan khusus yang menjadi ciri khas daripada Biblikos. Nah, kami kalau memberi salam, Hariso. Hariso itu artinya adalah kami memberikan salam seperti kalau dalam bahasa Arab itu kan ada Assalamualaikum, betul kan? Kemudian kalau orang-orang Katolik menggunakan bahasa Latin itu pakai salve. Kalau pakai bahasa Ibrani biasanya pakai shalom. Nah, kami pakai chariso. Kalau mau lebih lengkap, Anda bisa pakai chariso and Christo Yesus. Nah, nanti Anda kalau mau jawab bisa pakai alitos chariste. Bapak Ibu, kalau ingin belajar silakan di tempat kami. Nah, yang sudah biblikos silakan boleh menggunakan sapaan yang khas dari biblikos. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, saya akan melanjutkan dalam edisi yang ketiga ini di dalam pre-launching Alkitab Biblikos. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Saya ingin Bapak Ibu semua mempunyai kesempatan untuk belajar dan saya memberikan data yang bisa dibelajar ulang. Karena saya ingin memberikan edukasi yang baik, bukan menuduh sembarangan, bukan menfitnah sembarangan, bukan menjadi seorang pembohong. Karena kita melihat banyak hamba-hamba Tuhan. Dia mengatakan, dia memberitakan firman Tuhan, tapi yang dibawa adalah kebohongan. Nah, tadi sudah diungkap oleh Dr. Fendi, tapi saya tidak usah bicara itu. Kita sekarang masuk ke bahasan kita. Oke, Bapak Ibu sekalian, bahasan saya nanti saya ambil dari buku ini, buku Logos, kemudian juga dari buku Yohanes. Semuanya nanti akan segera terbit, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah kajian Biblika. Jadi Bapak Ibu mungkin tidak perlu belajar sekolah di STT lagi. Bapak Ibu baca ini saja, itu sudah lengkap sekali. Oke, kita langsung masuk. Sesuai dengan judulnya, kita akan membahas terlebih dahulu pendahuluan tentang saksi Yehova. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada banyak, tapi saya masukkan 6 saja, yang lain saya tidak masukkan. Tapi nanti yang kita bahas nanti hanya beberapa saja, juga tidak semuanya. Ini hanya supaya Bapak Ibu tahu urgensi daripada bahasan kita. Kenapa? Alkitab Kristen tidak boleh sama dengan Alkitabnya Saksi Yehova. Karena di dalam penelitian saya menemukan banyak hal-hal penting itu justru terjemahan LAI itu mirip atau hampir sama dengan punyanya Saksi Yehova. Nah, kalau Bapak Ibu sudah melihat di dalam episode 1 sampai 20, itu bertebaran di sana sudah ada. Yang saya heran, hampir semua hamba Tuhan, sinode-sinode, sekolah-sekolah teologi, itu diam, Bapak Ibu sekalian. Saya tidak tahu, apakah mereka itu diam karena galau, atau karena tidak peduli. Itu biar urusan dia dengan Tuhan. Ya, sekarang kita lihat terlebih dahulu pokok-pokoknya. Bapak Ibu sekalian, saksi Yehova itu kenapa dikatakan bidat? Nah, di sini saya berikan beberapa yang poin-poin penting saja. Yang pertama, penolakan terhadap Alkitab kanon Bizantin. Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Saksi Yehova itu tidak mau pakai Alkitab kanon Bizantin. Oleh sebab itu nanti teks sumber yang digunakan oleh saksi Yehova itu sama dengan punyanya LAI. LAI juga tidak mau pakai yang kanon Bizantin, Bapak Ibu sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua, penolakan terhadap keilahian Yesus. Nah, Bapak Ibu kalau nanti belajar Alkitab dengan baik, kalau Bapak Ibu memakai Alkitab kanon Bizantin, itu keilahian Yesus itu betul-betul ditegakkan. Tapi kalau Bapak Ibu pakai Alkitab Saksi Yehova atau Alkitab dari LAI, itu banyak ayat-ayat di mana keilahian Yesus itu sudah direduksi atau dihilangkan. Nanti saya berikan contoh-contohnya.
Ya, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, saya mulai dari pertama keluar membuat YouTube, tidak ada satupun kebohongan. Semua data saya berikan. Berbeda dengan yang dilakukan oleh Dr. Welly Panden Solang, yang tadi sudah disebutkan oleh Dr. Fendi. Dia menuduh bahwa Biblikos itu melarang atau mengatakan tidak usah dipakai lagi doa Bapa kami. Padahal saya hanya mengatakan doa Bapa kami itu ucapan syukur bukan permintaan, dan kami terus menggunakannya Bapak Ibu sekalian. Cuman maknanya ucapan syukur, bukan untuk minta-minta, tapi sudah difitnah. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Fendi, sebaiknya Dr. Welly Panden Solang memberikan jawaban, kasih tahu di halaman mana di dalam buku saya mengatakan tidak usah dipakai lagi. Kalau tidak, dia adalah seorang pembohong, dia adalah seorang pemfitnah. Tidak pantas seorang hamba Tuhan yang mulutnya pembohong untuk berdiri di atas mimbar. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, penolakan terhadap Tritunggal. Bapak Ibu tahu ya, saksi Yehova itu tidak mengakui Yesus itu sebagai Allah. Karena dia tidak mengakui Yesus sebagai Allah, dia hanya mengakui sebagai ciptaan yang pertama, yaitu malaikat Mikael. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, jadi tidak sederajat Allah yang submisif, maka dia menolak Tritunggal. Yang keempat, saksi Yehova itu menolak terhadap kebangkitan fisik Yesus. Dia mengatakan, Yesus fisiknya tidak pernah bangkit, yang dibangkitkan hanya rohnya saja. Lah kalau yang dibangkitkan hanya rohnya saja, apa bedanya dengan semua manusia yang ada, Bapak Ibu sekalian? Yang kelima, penolakan terhadap kekekalan neraka. Di dalam ajaran saksi Yehova, itu neraka itu tidak ada. Jadi kalau orang yang tidak masuk surga, itu nanti akan dimusnahkan. Yang keenam, penolakan terhadap salib. Jadi Bapak Ibu kalau nanti tahu ajaran-ajaran dari saksi Yehova, nah itu dia menolak tanda-tanda salib, bahkan di dalam Alkitab, itu kayu salib saja tidak ada Bapak Ibu sekalian. Nah itu nanti yang akan saya bahas, di mana di dalam Alkitab LAI, itu penolakan-penolakan terhadap keilahian Yesus, ayat-ayat yang di saksi Yehova itu tidak ada Bapak Ibu sekalian. Itu sama dengan yang di saksi Yehova, padahal yang di kanonnya itu ada Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian yang keempat saya akan kasih contoh, yang kelima tidak usah, dan yang keenam. Jadi cukup saya ambil nanti nomor 2, contoh-contohnya, nomor 2, 4, dan 6 saja. Yang lain saya tidak kasih karena waktu saya cuma pendek sekali. Baik, sekarang kita langsung masuk. Bapak Ibu sekalian, saya langsung bacakan saja, tidak mau panjang-panjang ya. Menolak kanon Bizantin. Alkitab Saksi Yehova atau NWT New World Translation menggunakan teks sumber Westcott and Hort yang disingkat WH, yang berbasis teks bidat adopsionis, Vatikanus dan Sinaiticus, yang banyak memuat perubahan teks untuk mendukung doktrin mereka, terutama ayat-ayat yang menghilangkan keilahian Yesus Kristus, Tritunggal, kebangkitan fisik, dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu, boleh di screenshot, boleh dicek sendiri nanti. Yang kedua, mengapa Alkitab Saksi Yehova dianggap sesat? Nah ini Bapak Ibu perlu tahu. Karena berbasis teks bidat adopsionisme dan Arianisme. Karena dianggap telah memanipulasi teks untuk menyangkali keilahian Yesus Kristus. Nah yang saya heran Bapak Ibu sekalian, kenapa di Indonesia yang mayoritas menganggap Saksi Yehova itu adalah bidat, tapi justru Alkitab yang dipakai oleh mayoritas orang di Indonesia, yaitu terbitan dari LAI, justru teks sumbernya itu sama. Dan hari ini saya akan membuktikan beberapa ayat yang berhubungan dengan mereduksi atau menghilangkan keilahian Kristus, juga tentang kebangkitannya, tentang kemahatauannya, juga tentang salib. Kita lanjutkan. Ini Bapak Ibu sekalian, ini silakan Anda screenshot. Saya hanya ingin memberitahukan kepada Anda. Lihat di sini. Sinaiticus nanti waktu ditemukan oleh Tischendorf, nanti akan dicetak menjadi English Standard Version.
kemudian nanti akan dijadikan bahan oleh Westcott and Hort, digabung dengan Vatikanus. Jadi Sinaiticus dan Vatikanus digabung jadi satu, itu menjadi Westcott and Hort. Nah, Westcott and Hort yang asli ini, Bapak Ibu sekalian, itu yang digunakan oleh saksi Yehova. Nah, selain digunakan oleh saksi Yehova, juga digunakan oleh Nessel Aland. Nah, Nessel Aland nanti menggunakan punyanya Westcott and Hort, nanti akan digunakan oleh UBS. Nah, UBS ini, Bapak Ibu sekalian, yang digunakan kira-kira di 150 organisasi di 240 negara dan teritoris, dan salah satunya yang termasuk di situ adalah Indonesia, yaitu LAI. Jadi, Bapak Ibu sekalian, berdasarkan data yang saya punya, itu teks sumber yang digunakan oleh saksi Yehova dan punyanya LAI itu sama. Silakan kalau ada yang mau bantah saya. Yang kedua, menolak keilahian Yesus. Ajaran saksi Yehova, Yesus bukan Allah. Perhatikan Bapak sekalian. Saksi Yehova mengatakan Yesus bukan Allah, melainkan makhluk ciptaan pertama dari Allah Yehova. Jadi Yehova menciptakan satu makhluk pertama, yaitu Yesus, ya, sebagai penghulu para malaikat. Yang kedua, kontras dengan iman Kristen ortodok, kekristenan harus utama mengajarkan bahwa Yesus adalah anak Allah. Satu hakikat dengan Bapa dan Roh Kudus. Nah, di Indonesia kan semuanya bisa dibilang 95% percaya bahwa Yesus adalah Allah. Mau Tritunggal, mau Oneness, mau kecuali Unitarian ya, sama Saksi Yehova, Mormon, itu tidak mengakui Bapak sekalian. Tetapi yang lain Bapak sekalian, bisa dibilang 95% di Indonesia itu mengakui Yesus adalah Allah. Anak Allah itu secara ontologis bukan, itu adalah istilah, gelar yang digunakan di dalam hipostasisnya. Lain kali saya akan jelaskan. Yang ketiga, mengapa saksi Yehova dianggap sesat? Persoalannya karena dia menolak keilahian Yesus. Dan ini melanggar terhadap inti Injil dan pengakuan iman rasuli. Saya tidak usah jelaskan Bapak sekalian karena saya mau pendek saja di sini ya. Yang ketiga, menolak Tritunggal. Bapak Ibu perhatikan ya. Ajaran saksi Yehova itu konsep Tritunggalnya dianggap ajaran pagan. Jadi menurut orang-orang saksi Yehova, itu ajaran Tritunggal adalah ajaran pagan dan tidak alkitabiah. Mereka hanya mengakui Yehova sebagai Allah satu-satunya. Jadi kalau begitu, Yesus itu Yehova apa bukan? Bukan. Dia itu malaikat yang diciptakan oleh Yehova. Nah, nanti kalau Bapak Ibu lihat di dalam 1 Korintus 8 ayat yang ke-6, hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Itu adalah terjemahan saksi Yehova. Dan itu juga ada di dalam terjemahan LAI. Itu tidak sama dengan terjemahan Biblikos, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, kontras dengan doktrin Kristen historis, Allah adalah satu dalam esensi, tetapi memiliki tiga hipostasis. Saya ini adalah pengandung Tritunggal Kalsedon, Bapak Ibu sekalian. Alkitab saya dari Gereja Ortodok Yunani, yang tidak pernah berubah, yang sama persis dengan autograf tulisan daripada para rasul. Dan saya mengakui Tritunggal, tapi dengan konsep Kalsedon, bukan dari bidak Tertullianus. Ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat di dalam beberapa ayat di sini. Yang ketiga, mengapa saksi Yehova dianggap sesat? Karena saksi Yehova itu menolak Tritunggal, itu merupakan penyimpangan dari konsensus iman Kristen sejak konsili Nikea. Nah itu kalau Bapak Ibu melihat dari 7 konsili ekumenis, itu pertama kali yang besar itu tahun 325 di Nikea. Itu kejadiannya adalah Arius itu tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah Allah. Dia mengakui itu adalah sebagai ciptaan. Jadi ada waktunya di mana Yesus itu tidak ada di dalam kekekalan. Karena konteksnya bukan ke situ, hanya memberikan pengenalan saja, saya lompatin Bapak sekalian ya. Yang keempat, menolak kebangkitan fisik. Perhatikan Bapak sekalian. Ajaran saksi Yehova, Yesus itu dianggap tidak bangkit secara jasmani, tetapi bangkit secara rohani sebagai makhluk roh. Sama, kalau Anda mati, tubuh Anda tidak bangkit, yang dibangkitkan rohnya. Itu kepercayaan daripada saksi Yehova. Nah ini bertentangan dengan Alkitab, bertentangan dengan gereja mula-mula.
Yang kedua, mengapa saksi Yehova dianggap sesat? Alkitab secara eksplisit menyatakan bahwa Yesus bangkit secara tubuh fisik. Ya, Anda bisa lihat di dalam Matius 20:19 dan lain-lain. Oke. Menolak kekekalan neraka. Ajaran saksi Yehova itu orang jahat tidak akan disiksa di neraka kekal, melainkan dimusnahkan, yaitu ajaran anihilasionisme. Ya. Kemudian, mengapa saksi Yehova dianggap sesat dengan ajaran kekekalan nerakanya ini? Alkitab jelas menjelaskan bahwa penghakiman kekal dan siksaan abadi itu ada. Tuhan berkali-kali mengatakan, ada tempat di mana ada kertak gigi dan tangisan yang tidak ada habisnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Anda lihat konsep dalam Alkitab itu jelas bertentangan dengan yang diajarkan oleh saksi Yehova. Oleh sebab itu kenapa ditolak? Yang keenam, menolak salib. Nah, mereka percaya Yesus itu mati di tiang siksa, atau saya tulis ini stake ya, bukan di kayu salib. Perhatikan, kalau Anda membaca kitab-kitab dari saksi Yehova, dia itu tidak mau menggunakan istilah kayu salib dan menolak penggunaan salib sebagai simbol iman. Ya, dia tidak mau menggunakan itu, Bapak sekalian. Nanti saya akan buktikan bahwa LAI di dalam terjemahan TB2 pelan-pelan itu sudah dibawa ke sini, Bapak Ibu sekalian. Saya tidak asal tuduh, sebentar lagi saya buktikan supaya Bapak Ibu itu bisa mengecek sendiri. Yang kedua, mengapa ajaran saksi Yehova dianggap menyimpang di dalam penolakannya terhadap salib? Salib adalah simbol sentral dalam pengorbanan Kristus. Dan bukti sejarah arkeologis mendukung keberadaan salib sebagai alat eksekusi Romawi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, 6 hal ini penting Bapak Ibu ketahuin supaya bisa mengetahui kenapa ajaran saksi Yehova itu ditolak mulai dari zaman Nikea, betul kan? Tahun 325 di Konsili Nikea sampai sekarang. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, kenapa Alkitabnya saksi Yehova bahkan dengan isinya itu digunakan oleh LAI, dan selama LAI muncul sejak tahun 1954 sampai sekarang kira-kira 71 tahun Bapak sekalian. Semua sinode, semua STT, semua pendeta, semua mahasiswanya diam, tidak ada yang tahu. Dan sekarang giliran saya memberitahukan kalau itu tidak benar, Bapak sekalian. Ada yang mencoba memfitnah. Tapi yakin Bapak sekalian ya, kalau Tuhan sudah bicara, Tuhan nanti yang akan mengungkapkan Bapak sekalian. Kita teruskan dulu. Yang menjadi pertanyaan kita sekarang. Coba Bapak Ibu lihat di sini. Mayoritas Kristen Indonesia menganggap saksi Yehova adalah bidat. Betul apa tidak? Yang kedua, tetapi mengapa Alkitabnya menggunakan sumber yang sama? Yaitu sumbernya dari Sinaiticus, Westcott and Hort, Nestle Aland, dan United Bible Societies. Heran nggak? Saksi Yehova itu di Indonesia dianggap bidat. Tapi Alkitabnya antara yang bidat dan yang tidak bidat itu sama, Bapak Ibu sekalian. Sumbernya sama, bahkan terjemahan itu banyak yang sama, bahkan akhir-akhir ini saya lihat itu mulai disinkronkan, makin disinkronkan, sehingga bisa makin sama. Memang tidak semua Bapak Ibu sekalian, tapi yang penting-penting itu justru disinkronkan. Nanti saya akan tunjukkan ya. Kita lihat, mengapa terjemahan TB2 tentang kayu salib diubah menjadi tiang sama seperti saksi Yehova. Anda tahu nggak? Nanti saya akan tunjukkan kepada Anda. Di LAI, dulu di TB1 itu menggunakan kayu salib. Saksi Yehova menggunakan tiang, karena memang dia tidak mau menggunakan kayu salib. Tetapi di dalam TB2 yang cetakan kertas, Bapak Ibu sekalian, LAI sudah menggunakan tiang. Dia tidak mau menggunakan kayu salib lagi. Saya tidak tahu apa maksudnya LAI mengganti atau membuang istilah kayu salib. Kenapa kok sekarang dijadikan sama dengan punyanya saksi Yehova, menjadikan tiang? Ini ya, saya cuman menduga-duga saja Bapak Ibu sekalian ya. Apakah ini memang terstruktur, masif ya, terorganisasi, memang sengaja pelan-pelan itu semuanya mau disamain.
Karena aneh juga, istilah tiang itu hanya digunakan oleh saksi Yehova. Kenapa sekarang LAI menggunakan istilah tiang menggantikan kayu salib, Bapak Ibu sekalian? Nah, saya rasa semua orang Kristen yang mendengarkan saya ini harus mempertanyakan kepada LAI. Saya berhak mempertanyakan juga, Bapak Ibu sekalian, karena saya Alkitab itu beli. Saya beli Alkitab itu untuk mendapatkan keselamatan, mendapatkan firman yang benar. Kalau saya bayar, Bapak Ibu sekalian, Anda membayar, kemudian dapat firman Tuhan yang nggak karu-karuan, bahkan yang sama dengan punyanya yang bidat. Berarti itu adalah satu dosa yang besar itu. Saya tidak percaya kalau LA itu tidak tahu tentang Alkitab yang kanon. Di situ banyak ahli, harusnya tahu. Kami biblikos yang kecil saja, Bapak Ibu sekalian, bisa tahu. Masa mereka yang jago-jago, yang ahli, didukung oleh seluruh sinode, di seluruh STT di Indonesia. Masa tidak tahu? Masa tidak ada yang kasih tahu? Kan nggak masuk akal. Itu menimbulkan tanda tanya besar bagi saya. Ada apa di balik belakang semua ini? Kenapa semuanya diam? Kita teruskan dulu. Sekarang kita masuk ke analisisnya. Ini pembuktiannya, Bapak Ibu sekalian, ya. Mari kita ikutin pelan-pelan. Berikut ini adalah beberapa bukti di mana para bidat adopsionis telah dengan sengaja mengubah ayat-ayat tentang keilahian Yesus dan secara masif dan terstruktur telah menggantinya menjadi manusia biasa. Ya, saya kasih buktinya sekarang. Yang pertama, Yohanes 6 ayat 69. Nah, lihat Bapak sekalian. Ini yang sebelah kiri, ini adalah kanon Bizantin. Yang sebelah kanan itu adalah yang tidak kanon, yang digunakan oleh saksi Yehova dan yang digunakan oleh LAI. Anda lihat, yang warna hijau itu sama. Ya, warna kuning ini Bapak Ibu sekalian, itu yang diganti. Asalnya katanya hoti si I ho Christos ho huios tu teu tu sontos. Artinya, sebab engkau adalah Kristus, anak Allah yang menghidupkan. Nah, kalau Anda baca punyanya Saksi Yehova dan punyanya LAI, itu diganti dengan sebab engkau adalah yang kudus dari Allah. Nah, kita lihat sekarang Bapak Ibu. Perhatikan di sini. Ini sudah saya berikan terjemahan Biblikos, terus terjemahan lama dari LAI, kemudian TB1 dari LAI, TB2 dari LAI, ini yang versi ini saya ambil dari bible.com ya. Jadi saya kasih sumbernya dari bible.com. Jadi saya tidak mengarang, saya copy paste di sini Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian ada SSY, saya ambil dua, yang dari tahun 1950 dan 2017. Anda lihat di sini. Kalau punyanya Biblikos karena kanon, dia menggunakan bahwa engkau adalah Kristus, anak Allah yang menghidupkan. Tetapi di dalam terjemahan lama, dia bilang, Tuhanlah yang kudus datang daripada Allah. Berarti dia itu bukan Allah, Bapak Ibu sekalian. Betul kan? Yang kudus datang dari Allah. Loh, berarti Yesus itu bukan Allah, gitu loh. Ini adalah terjemahan saksi Yehova, Bapak Ibu sekalian. Tapi yang saya heran kenapa LAI kok bisa menggunakan terjemahan saksi Yehova? Engkaulah yang kudus dari Allah. Berarti dia itu bukan Allah. Saksi Yehova dan LAI sama-sama menggunakan teks yang menghilangkan keilahian Yesus. Harusnya Yesus adalah Kristus, anak Allah yang menghidupkan. Telah diubah menjadi yang kudus dari Allah. Berarti dia itu bukan Allah. Sementara kalau yang asli, dia itu adalah Allah, Bapak Ibu sekalian. Apakah mau dibantah? Silakan. Silakan LAI atau siapapun pendukungnya untuk membantah saya ini. Ini tag ini saya ambil dari LAI sendiri. Bukan saya karang-karang. Saya juga tidak menafsirkan, Bapak Ibu sekalian. Ini Anda silakan nanti dilihat. Ya. Anda lihat di Kodek Sinaiticus. Dia mengambil dari bidat Sinaiticus, Bapak Ibu sekalian. Jadi yang dipakai saksi Yehova dan dipakai oleh LAI, itu dia mengambil dari teks Sinaiticus, itu yang buatan bidat adopsionis. Ini buktinya. Yesus adalah Allah diganti jadi orang kudus dari Allah. Itu semacam santo-santo nanti jadinya. Kalau Anda belajar teologi di dalam ortodok atau di Katolik, orang-orang kudus itu santo-santo, Bapak Ibu sekalian. Yesus itu bukan santo-santo, dia itu Allah yang menjadi manusia. Kita lanjutkan.
Wahyu 3 ayat 14. Kemarin ini sudah dibahas oleh pendeta Dr. Welly Panden Solang. Lihat, saksi Yehova itu dari awal tuh mengatakan dialah awal dari ciptaan Allah. Berarti Yesus itu ciptaan Allah karena memang bagi saksi Yehova dia itu adalah malaikat Mikael. Nah, di dalam SSI yang kedua, ciptaan Allah yang pertama sama. Kemudian di dalam TL awal segala kejadian Allah. Kemudian di dalam TB1 permulaan dari ciptaan Allah. Lihat. Kemudian tahun 2023 Bapak Ibu sekalian diganti sumber dari ciptaan Allah. Perhatikan. Berarti LAI anggaplah yang merah ini betul Bapak Ibu sekalian. Yang TB2 ini anggaplah betul. Tapi bagi saya ini masih salah Bapak Ibu sekalian. Tapi tunggu ya. Saya bikinkan sendiri nanti sesi ini untuk menjelaskan karena di sini saya waktunya tidak banyak. Saya harus singkat sekali, cukup saya kasih tahu. Ini berarti Bapak Ibu sekalian, kalau LAI itu mengganti dengan sumber dari ciptaan Allah, berarti dia mengakui selama 70 tahun, sejak tahun 1954 sampai dengan tahun 2025, seluruh orang Kristen di Indonesia yang menggunakan Alkitab LAI, TTL maupun TB1 itu sudah salah. Bayangin pendeta-pendeta yang sudah mengkhotbahkan, hamba-hamba Tuhan yang sudah memberitakan firman ini, menganggap ini kebenaran. Ternyata ini terjemahan saksi Yehova, Bapak Ibu sekalian. 70 tahun kenapa baru dirubah? Dan bagaimana kalau orang sekarang tuh masih belum beli yang TB2, masih pakai yang TB1? Berarti dia akan selamanya akan menggunakan yang salah. Harusnya LAI ini membuat pernyataan, kami minta maaf, kami sudah salah menerjemahkan. Bukan tiba-tiba diganti, seakan-akan yang dulu tidak salah. Nah, kalau sekarang beredar dua, antara TB1 dan TB2 beredar, yang betul yang mana? Yesus itu ciptaan yang pertama atau sumber dari ciptaan Allah? Coba tanyakan kepada LAI. Ini jelas, ini adalah terjemahan punyanya saksi Yehova. Kalau cuma 1-2 kesalahan Bapak Ibu sekalian, saya anggap kebetulan lah. Saya tuh menemukan ribuan Bapak Ibu sekalian. Dari sumbernya saja sudah tidak sama. Kita lanjutkan dulu. Matius 20 ayat 19. Ya. Di dalam Matius 20 ayat 19 itu saya buatkan sudah di dalam episode 1. Bapak Ibu bisa lihat di sana. Coba perhatikan. Kalau menurut Biblikos, itu dikatakan dan pada hari yang ketiga dia akan membangkitkan dirinya sendiri. Perhatikan. Di dalam terjemahan Biblikos, dia akan membangkitkan dirinya sendiri. Artinya apa? Dia bisa membangkitkan tubuh fisiknya. Makanya nanti ketika Thomas itu tidak percaya, Tuhan bilang apa? Cucukkan tanganmu ke jariku. Loh, kalau Yesus itu yang dibangkitkan cuman rohnya, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana Yesus bisa menyuruh Thomas itu untuk mencucukkan jarinya di dalam tangan Yesus yang lubang, di dalam lambungnya yang lubang? Itu kan menunjukkan fisik. Betul nggak? Loh, kalau rohnya orang mati nggak usah jadi Yesus lah. Semua orang mati juga rohnya saja yang bangkit. Betul kan? Kebangkitan itu fisik. Nah, tapi kalau Anda lihat dalam terjemahan LAI, kita lihat dulu saksi Yehova. Saksi Yehova bilang, pada hari yang ketiga dia akan dibangkitkan. Artinya apa? Yesus tidak punya kuasa membangkitkan dirinya sendiri. LAI juga sama. Pada hari yang ketiga dia akan dibangkitkan. Teks sumbernya sama, terjemahnya sama. Apa maksudnya itu? Kalau orang berpikir bahwa LAI itu sama, mirip dengan saksi Yehova, salah nggak kira-kira Bapak sekalian? Kalau saya mengambil kesimpulan, jangan-jangan ini nyontoh. Kenapa? Karena saksi Yehova itu lebih dulu ada. Saksi Yehova yang pertama kali muncul itu tahun 1950, Bapak sekalian. LAI baru muncul tahun 1954, 4 tahun kemudian. Kan nggak mungkin kan saksi Yehova yang mencontoh LAI. Kemungkinannya LAI yang mencontoh. Saya tidak tahu apakah dia itu mencontoh, apakah rohnya sama. Kalau rohnya sama, berarti yang menerjemahkan di LAI itu adalah roh-roh daripada bidat, Bapak sekalian. Bidat apa? Bidat saksi Yehova. Kenapa kok bisa sama gitu loh? Sementara di Biblikos menerjemahkannya dia akan membangkitkan dirinya sendiri karena menggunakan bentuk daripada middle. Nah, saya tunjukkan di sini Bapak sekalian. Perhatikan di sini. Di dalam teks Bizantin Bapak sekalian, itu menggunakan kata anastisete. Nah, ini bentuknya middle. Di dalam bahasa Yunani,
itu ada diatesis atau voice ya. Kalau dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia kan cuma ada dua, active voice, pelaku mengerjakan sesuatu. Kalau passive voice itu subjek dikenai tindakan. Nah, kalau di dalam bahasa Yunani itu ada yang namanya bentuk middle. Nah, bentuk middle ini dia pelakunya, dia adalah korbannya. Jadi seperti Yudas menggantung dirinya sendiri, nah itu pakai bentuk middle. Nah, di sini pakai bentuk middle, Bapak Ibu sekalian. Yesus itu membangkitkan, yang membangkitkan siapa? Yesus. Tapi yang dibangkitkan siapa? Dirinya sendiri. Itu menggunakan bentuk middle. Maka terjemahnya, dia akan membangkitkan dirinya sendiri. Jadi Yesus itu Tuhan, dia itu berkuasa membangkitkan dirinya sendiri. Karena kenapa? Karena dia itu Allah. Tetapi dalam terjemahan Saksi Yehova, itu dia dibangkitkan. Yesus tidak punya kuasa. Dan LAI sama, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada orang bilang terjemahan LAI sama dengan Saksi Yehova, salah apa tidak? Kita lanjutkan. Ya, Anda lihat di sini, di screenshot saja, saya tidak teruskan. Matius 24 ayat 36. Kalau berdasarkan yang kanon, yang hijau ini Bapak Ibu sekalian punyanya Biblikos, itu tidak ada kata-kata anak pun tidak tahu, Bapak Ibu sekalian. Tentang hari itu dan jamnya tidak ada seorang pun yang tahu. Bahkan malaikat-malaikat di surga tidak tahu kecuali Bapakku saja. Jadi tidak ada kata-kata anak pun tidak. Tapi kalau Bapak Ibu lihat di dalam terjemahan Saksi Yehova, malaikat-malaikat di surga tidak, putra pun tidak kecuali Bapa. Nah, LAI sama dengan Saksi Yehova. Anak pun tidak tahu. Loh, kalau Tuhan itu adalah Tuhan, kalau Yesus adalah Tuhan, bagaimana dia itu tidak tahu hari kiamat, Bapak sekalian? Ini memang disengaja oleh orang yang dulu membuat Sinaiticus, Bapak sekalian. Dia tidak percaya kalau Yesus itu adalah Tuhan. Oleh sebab itu sama dia itu direduksi, dihilangkan keilahian Yesus. Tadi kita sudah lihat, Yesus dijadikan manusia biasa seperti santo-santo. Kemudian Yesus dijadikan tidak bisa bangkit sendiri. Sekarang Yesus dibuat tidak tahu hari kiamat. Ya. Nah, di sini sudah saya buatkan. Anda lihat yang warna merah ini Udehohuios. Tambahkan, awalnya tidak ada. Saya sudah mengecek. Anda bisa lihat di dalam pelajaran yang ke berapa ini? Episode 3. Di situ sudah saya cantumkan. Itu Origen itu menggunakan terjemahan tidak ada ini, Bapak Ibu sekalian. Anda baca, Anda lihat sendiri, saya tidak bisa mengulang di sini ya, waktu kita sudah pendek sekali. Nah, saya heran, Yesus itu tahu, tapi gara-gara ditambahin kata-kata anak pun tidak, jadi sekarang tidak tahu. Kenapa? Karena memang keilahian Yesus itu sedang dipretelin, Bapak Ibu sekalian. Nah, Saksi Yehova kan pantas kalau dia itu tidak percaya, karena memang dia itu menganggap Yesus adalah ciptaan, bukan Allah sendiri. Tapi LAI itu kan mendukung seluruh gereja yang percaya bahwa Yesus adalah Allah. Tapi kenapa Alkitab LAI kok bisa sama dengan punyanya Saksi Yehova? Kenapa LAI yang punya sumber daya yang begitu besar, kenapa tidak ambil yang dari kanon dari gereja ortodok? Kalau di sini ada hamba-hamba Tuhan, kalau Anda punya kejujuran, kalau Anda cinta sama Tuhan, Anda harusnya tergelitik untuk hal ini. Kalau Anda diam saja, Anda tidak peduli. Perhatikan, Bapak sekalian. Saya kecewa dengan banyak hamba Tuhan. Jujur saya katakan. Bahkan ketua-ketua lembaga besar. Saya kasih tahu tidak ada respon sama sekali. Tapi kalau saya kasih tahu, misalnya ya, kamu punya kanker, dia mungkin langsung pergi ke dokter untuk mengecek. Tapi firman Tuhan yang lebih penting menyangkut keselamatan dia dan keluarganya, menyangkut keselamatan seluruh umat Kristen, justru diabaikan, Bapak Ibu sekalian. Itu yang membuat saya tidak yakin kalau mereka semuanya itu adalah hamba-hamba Tuhan. Makanya tidak heran kalau ada seperti Dr. Welly Panden Solang, ya, yang dengan mudahnya tuh membuat kebohongan, memfitnah bahwa saya ini mengatakan tidak usah pakai lagi doa Bapa kami. Pantas enggak seorang hamba Tuhan yang mengatakan penuh dengan Roh Kudus? Kami dari Biblikos menunggu ya. Tolong kasih di bagian mana di dalam buku saya ditulis bahwa saya melarang tidak boleh pakai lagi. Karena dalam prakteknya dari awal saya menerjemahkan, kami setiap hari melantunkan itu.
Dan kami tahu di gereja mula-mula setiap doa sembahyang senja itu selalu dilantunkan. Katolik juga masih menggunakan, cuman maknanya yang berbeda. Kalian memaknai itu sebagai permohonan, kami memaknai sebagai ucapan syukur. Itu bedanya, bukan kami melarang. Itu ucapan seorang pembohong. Ya, kalau Anda tidak berbohong, buktikan sama saya. Ya, oke. Kisah Rasul 2 ayat 36. Anda lihat. Ini yang digunakan, coba kalau Anda membaca punyanya LAI, Bapak sekalian, atau punyanya Saksi Yehova dulu. Karena itu hendaklah seluruh keturunan Israel mengetahui dengan pasti bahwa Allah telah menjadikan dia Tuhan dan juga Kristus. Yesus ini yang kamu pantek. LAI menerjemahkannya begini. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus. Allah telah membuat Yesus. Yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, inilah yang digunakan oleh orang-orang dari Unitarian. Dia bilang, Yesus itu manusia biasa, tapi karena ketaatannya, maka kemudian dia diangkat menjadi Tuhan. Anda tahu kan ajaran-ajaran seperti ini? Nah, kalau ada pendeta-pendeta yang mengajarkan begitu, yang salah siapa? Yang salah itu ya Alkitabnya LAI. Karena di dalam Alkitabnya LAI itu bunyinya begitu, Bapak sekalian. Saya sudah ketemu dengan beberapa teman dari Unitarian. Mereka mengatakan, oh Yesus itu manusia, itu dijadikan Tuhan. Dia tunjukkan ini. Saya bilang, kamu tidak salah. Kamu kan nggak ngerti bahasa aslinya. Setelah gitu saya kasih bahasa aslinya, Bapak sekalian. Nah, di dalam bahasa aslinya ini, Bapak sekalian, saya bacakan saja ya. Oleh karena itu, biarlah setiap kaum Israel mengetahui dengan pasti bahwa Allah yang juga adalah Tuhan dan Kristus itu sendiri. Dia telah menjadikan dirinya sendiri sebagai Yesus yang telah kalian salibkan itu. Artinya siapa? Yesus yaitu Allah itu sendiri, Bapak sekalian. Bukan manusia yang dijadikan Tuhan. Nah, untuk topik ini nanti saya akan buatkan sendiri seminarnya. Saya butuh kira-kira 1,5 jam untuk menjelaskan gramatikanya. Sementara Anda terima dulu seperti ini. Karena ayat ini sudah diubah, Bapak Ibu sekalian. Karena waktunya tidak ada, maka saya tidak sampaikan di sini. Nah, terjemahan LAI dan Saksi Yehova itu menolak keilahian Yesus, bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Ayat ini tuh menolak bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Tapi justru dia mengatakan Yesus adalah manusia yang dijadikan Tuhan. Ini kan terjemahan Saksi Yehova. Kenapa LAI bisa ikut-ikut menerjemahkan begini? Coba tanyakan lagi kepada mereka. 20 episode yang saya buat, tidak ada satupun yang dijawab. Saya heran ya. Katanya cinta Tuhan, katanya memberitakan kebenaran. Dikasih tahu yang benar tidak dibahas, malah menuduh orang sembarangan. Nah, ini Bapak sekalian, Anda screenshot saja. Ya. Ini kata-kata yang diubah. Tapi karena waktunya tidak ada, saya tidak bahas. Anda screenshot, Anda lihat, tunggu nanti saya bahas ya. Nah, yang terakhir ini, yang terakhir yang paling seru. Makin mirip Saksi Yehova. Di mana miripnya? Saya kasih pengantarnya dulu ya. Dalam seluruh arus utama kekristenan, Katolik, Ortodok, dan Protestan, salib adalah lambang keselamatan, salib adalah kasih Allah, salib adalah bukti kemenangan Kristus atas dosa dan maut. Setuju nggak? Kalau Anda Katolik, Anda Ortodok, Anda Protestan, Anda pasti setuju dengan saya. Namun, ajaran Saksi Yehova secara eksplisit menolak salib, baik secara simbolik maupun secara historis, dan menggantikannya dengan apa yang mereka sebut sebagai ini, torture stake, tiang siksaan. Jadi dia itu tidak mau menggunakan istilah salib, Bapak Ibu sekalian. Kita lihat ya. Ajaran SSY tentang salib. Perhatikan. Salib adalah simbol pagan. Perhatikan. Bagi orang-orang Saksi Yehova, salib adalah simbol daripada pagan. Oleh sebab itu mereka tidak mau pakai. Mereka mengklaim bahwa bentuk salib berasal dari agama-agama kafir kuno. Dan karena itu tidak boleh digunakan oleh umat Kristen sejati. Menurut orang-orang Saksi Yehova, Bapak sekalian, semua orang yang menggunakan tanda salib itu pengikut pagan. Nah, dalam literatur resmi Watchtower, salib dianggap sebagai lambang palsu kekristenan yang terkontaminasi penyembahan berhala. Anda cari sendiri ke Saksi Yehova, Anda pasti sama dengan saya.
Anda masuk saja ke linknya dia di jw.org. Anda cari di situ, ya. Yang kedua, Yesus disalib di tiang lurus. Nah, perhatikan Bapak sekalian. Menurut siapa namanya? Menurut saksi Yehova, Yesus itu disate, Bapak sekalian. Tahu disate kan? Jadi disalibkan itu di tiang lurus. Mereka menyatakan bahwa kata Yunani stavros hanya berarti tiang lurus atau tonggak, bukan salib berbentuk ini, seperti gambar ini Bapak sekalian ya. Nah, bukan seperti ini ya. Bukan seperti salib ini, bukan. Nah, oleh karena itu mereka menerjemahkan stavros sebagai torture stake dalam New World Translation. Makanya Anda kalau lihat itu menjadi tiang siksaan atau tiang saja. Pokoknya tidak ada salibnya, itu tidak ada Bapak sekalian. Yang ketiga, menolak simbol salib. Salib tidak digunakan dalam arsitektur, buku, atau ibadah mereka. Penggunaan salib dianggap sebagai bentuk penyembahan berhala. Nah, sudah jelas ya? Kalau Anda sudah tahu begini, nah Anda silakan baca buku-buku ini ya, screenshot, baca, cari sendiri di sana, dilihat sendiri. Sudah. Tanggapan teologis. Ajaran saksi Yehova yang menolak salib sebagai alat penyalipan dan simbol iman Kristen bertentangan dengan bukti Alkitab, sejarah, dan arkeologi. Saya kasih tahu Bapak sekalian. Kalau Anda lihat di dalam Alkitab, itu para rasul, ya, dia itu menjelaskan itu tentang salib. Bapak-bapak gereja dalam buku-buku sejarah bicara tentang penyalipan. Arkeologi yang ditemukan juga tentang penyalipan, bukan tiang lurus, bukan tiang sate itu. Ya. Yang kedua, salib bukan hanya simbol, tetapi jantung dari keselamatan Kristen. Di atasnya Yesus Kristus menang atas dosa, maut, dan kuasa kegelapan. Saya kasih singkat-singkat saja, karena waktu kita pendek. Nah, coba Bapak sekalian. Sekarang coba Anda lihat, saksi Yehova itu di dalam Galatia 3 ayat 13 berbunyi begini. Terkutuklah setiap orang yang digantung pada sebuah tiang. Dia tidak mau pakai kayu salib, dia pakai tiang Bapak Ibu sekalian. Di yang tahun 2013, setiap orang yang digantung di tiang adalah orang yang dikutuk. Nah, LAI Bapak Ibu sekalian, itu di dalam TL 1954 bahwa terkutuklah tiap-tiap orang yang tergantung pada kayu. Dia masih pakai kayu, dia tidak pakai tiang. Tetapi dalam TB1 yang keluar tahun 1974, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, ini sesuai karena di dalam LAI itu hampir semuanya itu menggunakan penyalipan kayu salib itu banyak Bapak sekalian. Nah, tapi kalau Bapak Ibu lihat di dalam TB2 nanti ada dua versi. Nah, ini versi yang saya ambil dari bible.com ya. Itu di bible.com itu sebagian tidak sama, sebagian sama dengan yang di kertas. Nah, di sini juga dikatakan terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Artinya TB2 yang online itu pakai kayu salib. Nah, sekarang yang jadi masalah, saya kan sudah beli yang cetakan kertas Bapak Ibu sekalian. Nah, di dalam versi cetak kertas TB2, Anda lihat di sini. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah setiap orang yang digantung pada tiang. Nah, saya mau tanya, kenapa tiba-tiba kok jadi tiang? Awalnya kan kayu salib. Sekarang jadi tiang Bapak Ibu sekalian. Ini kecurigaan saya ya. Kecurigaan saya. Apakah memang kita itu pelan-pelan mau dibawa Alkitab itu makin lama makin mirip dengan punyanya saksi Yehova. Nah, ini tolong ditanyakan kepada LAI Bapak sekalian. Saya tidak akan tanya lagi ke LAI karena saya sudah pernah kirim surat tidak ditanggapi sampai sekarang. Harusnya dia itu tanggung jawab perusahaan saja. Perusahaan-perusahaan itu punya customer service. Kalau orang beli barang tidak cocok, komplain, itu ada yang nangani Bapak sekalian. Di LAI ini kan tidak ada Bapak sekalian. Saya Alkitab itu beli, bukan dikasih saya ini. Harusnya saya berhak untuk menanyakan. Bukan didiemin. Nah, tanyakan, kenapa TB2 yang versi kertas dan versi online kok tidak sama? Kenapa yang versi kertas kok jadi tiang? Kok tidak kayu salib lagi?
Saya belum ngecek semua Bapak Ibu sekalian. Saya khawatir ya. Saya khawatir ini sudah tanda-tanda kesengajaan kalau LAI itu sengaja diubah makin mirip dengan saksi Yehova. Itu dugaan saya Bapak Ibu sekalian. Buktinya ini. Ini kesengajaan, nggak mungkin. Ini kan orang kurang kerjaan, sudah kayu salib diganti tiang kayu. Kenapa muncul kata tiang? Saya memprediksi kalau ini tidak ditanyakan, nanti yang ketiga, yang keempat, kelima, kemungkinan orang tidak sadar diganti tiang semua, Bapak sekalian. Nah itu kan melawan ajaran gereja. Oke, kesimpulan. Berdasarkan bukti-bukti yang telah saya berikan, berikut ini adalah kesimpulannya. 1. Teks sumber LAI sama dengan SSY. SSY itu menggunakan punyanya Westcott and Hort, sedangkan LAI menggunakan punyanya UBS. UBS menggunakan punyanya Nestle Aland. Nestle Aland mengambil dari Westcott and Hort. Sama, Bapak sekalian. Itu dalam ilmu kanuragan, itu tunggal guru. Tahu kan istilah tunggal guru? Gurunya sama itu asalnya itu. Yang kedua, terjemahan LAI mirip sekali dengan SSY. Terutama yang penting-penting tadi, yang menghilangkan keilahian Yesus, yang Yesus itu jadi tidak tahu kiamat, yang Yesus tidak bisa bangkit sendiri, kemudian yang Yesus itu manusia yang diangkat jadi Tuhan, dan macam-macam, ya. Jika ingin tahu lebih banyak kemiripannya, silakan lihat episode 1 sampai 20 yang tidak bisa dibantah oleh LAI. Yang keempat, ikuti terus edukasi dari Biblikos. Nah, Bapak Ibu kalau mau tahu lebih banyak, baca di sini. Nah, yang selanjutnya, saya minta Bapak Ibu yang sudah mendengarkan hari ini, dengarkan berulang-ulang. Silakan berikan kesimpulan Anda sendiri, dan berikan komentar Anda di kolom komentar daripada YouTube kami. Anda kunjungi di YouTube. Kalau Anda belum subscribe, Anda bisa subscribe di sana supaya Anda tahu setiap kami membuat. Bapak Ibu sekalian, kami punya rencana itu membetulkan. Kami tidak punya kebencian. Kami juga tidak menjadikan ini ladang uang. Kalau saya mau menjadikan ladang uang, Bapak Ibu sekalian, saya ini sudah diundang oleh banyak orang itu untuk membahas ini. Menjadi narasumber, saya pasti dapat uang, makin terkenal Bapak Ibu sekalian. Tapi saya tidak lakukan itu. Tujuan saya itu membawa kebenaran, bukan mau mempermalukan kekristenan. Tapi yang salah harus tetap dikasih tahu. Kalau tidak dikasih tahu Bapak Ibu sekalian, kita yang berdosa. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak peka, Anda ke gereja, dapat kitab yang salah. Ingat, resep yang salah menghasilkan obat yang salah. Bayangin, Bapak Ibu pergi ke gereja, berharap Anda mendapatkan keselamatan. Alkitabnya saja sama dengan saksi Yehova, Bapak Ibu sekalian. Terus ajarannya bagaimana? Kalau Anda mendapatkan ajaran yang tidak sama dengan yang Tuhan berikan kepada para rasul, Anda belum masuk dalam tubuh Kristus. Oke? Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Kurang lebihnya kalau ada yang salah saya mohon maaf. Kalau ada koreksi silakan dikoreksi. Buatkan bantahan-bantahan berdasarkan data-data dan referensi. Ya, jangan menuduh sembarangan. Seorang anak Tuhan, mulutnya dipakai oleh Tuhan karena kekudusan, karena kebenaran. Seorang hamba Tuhan yang bicaranya itu pembohong, pemfitnah, itu bukan hamba Tuhan, itu hamba setan, Bapak Ibu sekalian. Kami dari Biblikos, kami tidak pernah melakukan hal yang sehina itu. Kami orang-orang terhormat di dalam Tuhan yang sedang memberitakan kebenaran bagi Anda. Kalau Anda suka, Anda dukung kami. Kalau Anda tidak suka, ya sudah, saya tidak apa-apa. Urusan Anda dengan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.